Selain dikenal sebagai sosok politikus muda, salah satu tokoh di balik layar kita kali ini juga dikenal sebagai intelektualis dan juga akademisi. Saya kira bukan hanya masyarakat Kalimantan yang begitu akrab dan juga mengenal beliau, tapi masyarakat seluruh Indonesia juga sudah mengenal beliau sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang vokal, muda, dan juga energik. Kerap disapa MRK, sapaan beliau inilah tamu narasumber hebat kita dalam gagasan politik, Dr. Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, SHLLM. Selamat siang, Bang Rifki. Selamat siang, Assalamualaikum, Agni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rifki, gimana kabar hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah baik. Bang Rifki, terima kasih sudah bersedia berjumpa dalam sesi singkat bersama teman-teman Parwa Institute. Kali ini mungkin nanti akan kita sedikit ngobrol-ngobrol dan juga ada game yang mungkin akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Bang Rifki, tadi di awal mungkin bukan hanya masyarakat Kalimantan Selatan khususnya yang mengenal sosok Bang Rifki. Masyarakat Indonesia juga melalui kanal-kanal sosial media, pemberitaan media, kita selalu melihat Bang Rifki vokal untuk apa istilahnya, merespon berbagai isu, salah satunya mungkin yang menjadi bidang dalam Bang Rifki di Komisi 2 DPR RI. Bang Rifki adalah perwakilan rakyat atau masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan. Betul. Bang Rifki, sebelum kita berbincang mengenai gagasan politik seorang Bang Rifki Karsayuda, ada satu perjalanan yang menarik sebenarnya Bang Rifki. Dari sosok akademisi kemudian memutuskan untuk menjadi seorang politisi. Tapi ada nggak sih Bang Rifki satu momentum yang membuat Bang Rifki melekat hingga hari ini dari proses panjang seorang Bang Rifki Karsayuda? Iya, masa transisi saya dari aktivis dulunya ya, aktivis mahasiswa, kemudian setelah lulus sarjana saya pulang kampung tuh nih nggak langsung jadi dosen, jadi honorer dulu, gaji ratusan ribu gitu. Saya sering bilang sama teman-teman honorer, nggak jelas masa depannya gitu. Lalu diterima jadi pegawai negeri sipil, jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 11 tahun saya di sana menjadi dosen. Dan pada saat menjadi dosen, saya berkesempatan bukan hanya studi S2, S3, tapi juga berkenalan dengan banyak sekali orang ya. Dan karena itu saya kira itu menjadi kesempatan saya untuk bisa berinteraksi dengan berbagai macam kelompok yang kemudian saya tidak menyangka interaksi itulah yang menghantarkan saya ke dunia politik. Jadi kalau ditanya tadi apa yang paling berkesan, ada satu teman saya yang saya sering bilang di mana-mana, yang paling berkontribusi membuat saya tersesat di jalan yang benar ini di politik ini, namanya Kanda Haji Andi Samsudin Arsyad. Orang mengenalnya Haji Isam, pengusaha pribumi lokal di Kalimantan Selatan, yang sekitar 2016 dia sudah bilang ke saya, Rifki nanti kamu 2019 jadi anggota DPR RI ya. Gitu. Ya saya tidak terlalu percaya diri, saya kan tidak punya pengalaman politik ya. Apalagi menjadi anggota DPR RI kan bukan sesuatu yang mudah. Tapi kawan saya ini konsisten dalam tanda kutip menjadi advisor saya. Ini bukan sekedar soal materi, bukan. Dia membangun semangat saya, selalu nanya kabar saya, bagaimana perkembangan sosialisasi dan segala macam. Bahkan melalui beliau pula perjodohan saya dalam tanda kutip dengan PDI Perjuangan itu terjadi. Ya. Karena jaringan beliau dengan Ibu Ketua Umum, kemudian melalui Pak Budi Gunawan, Kepala BIN, yang semua kita tahu juga dekat dengan Ibu Ketua Umum, itu yang membuat kemudian saya dipercaya oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri pada 2019 yang lalu menjadi calon anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 1 nomor urut 1. Nomor urut yang tentu sangat prestis dan tidak mudah. Tidak mudah. Orang bilang harus berkeringat, berdarah-darah di partai untuk mendapatkan itu, dan ini suatu kehormatan bagi saya. Dan karena itu pada saat itu saya bekerja keras untuk bisa menuntaskan amanah dari Ibu Ketua Umum dari partai. Dan alhamdulillah saya ikut dilantik 1 Oktober 2019 menjadi anggota DPR MPR. Orang pertama
yang mewakili PDI Perjuangan di Senayan sejak PDI Perjuangan ada, sejak 99 di dapil saya. Jadi ya itu mungkin titik yang paling dramatis ya. Ada pengamat yang bilang ini, Rifki itu di Isra Mi'raj kan ke Senayan itu. Artinya dari apa? Kalimantan Selatan. Iya, jadi saya itu dianggap sosok yang tidak dihitung kan. Lalu kemudian kalau Isra Mi'raj itu kan Rasulullah naik borak gitu, tiba-tiba. Kalau ini naik Senayan. Oh iya, tiba-tiba dia sampai ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam itu. Nah, saya juga dianggap begitu. Apapun spekulasi itu sah-sah saja dan saya tidak pernah berbohong. Saya dibantu oleh banyak orang dan yang paling kontributif dengan saya adalah Kakanda Haji Isam. Karena itu di momentum ini, di channel ini, izinkan saya juga berterima kasih kepada beliau. Beliau semacam sahabat dan seperti saudara bagi saya. Bang Rifki, ini mungkin menjadi satu hal yang menarik untuk kita ulas. Sebenarnya agak sedikit jauh, tapi saya juga penasaran. Kalau tadi Bang Rifki sampaikan ada sosok yang juga berjasa dalam salah satunya karir politik seorang Bang Rifki Karsayuda. Apakah tidak takut atau tidak terfikir bahwa oh ternyata sosok Bang Rifki ini masuk di DPR RI dengan di bawah oligarki mungkin Bang Rifki karena kita juga tahu kemarin ada satu isu yang kemudian menjadi wacana publik bagaimana sosok yang tadi Bang Rifki sampaikan kamu sebut aja atau seperti apa sebenarnya Bang Rifki? Ada nggak sih satu ketakutan itu Bang Rifki atau ada satu pandangan lain yang sebenarnya nggak ngarah ke sana kok dalam proses politik Bang Rifki? Ya, sebagai orang dengan latar belakang akademisi, saya tentu memahami teori apapun itu termasuk teori oligarki. Teori oligarki ekonomi termasuk di dalamnya gitu. Tetapi begini, saya ini dibesarkan dalam satu lingkungan Islam tradisional. Keluarga kami ini keluarga pesantren. Bapak saya santri, saya sendiri santri gitu. Saya ingat sekali salah seorang kiai dulu mengatakan kepada saya, rezeki kita itu semua kan dari Allah. Allah itu memiliki salah satu sifat dalam Asmaul Husna yang kita sebut dengan Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Tapi sifat Ar-Razzaq itu terimplementasikan melalui makhluk-makhluknya. Nah, karena itu kalau kamu bisa bersyukur kepada Allah, maka cara untuk kamu bersyukur itu salah satunya kamu berterima kasih kepada makhluk yang menjadi penyalur dari rezeki kamu. Bagi saya menjadi anggota DPR ini rezeki yang luar biasa. Bayangkan jadi anggota DPR RI hanya 575 orang dari 270 juta jiwa masyarakat Indonesia. Kalau saya perkecil dalam konteks Kalimantan Selatan, dari 5 juta jiwa masyarakat Kalimantan Selatan hanya 11 orang yang duduk menjadi anggota DPR RI di sini gitu. Maka terlalu takabur saya, terlalu sombong saya, terlalu merasa besar saya. Kalau saya bilang, saya bisa duduk di sini karena diri saya. Tidak. Saya bisa duduk di sini karena kekuasaan Allah, yang salah satu wujud kekuasaan Allah itu bantuannya melalui Kanda Haji Isam. Nah, lalu ada sisi-sisi negatif yang tentu orang selalu mencari-cari itu, terlebih saya sebagai politisi, sebagai pejabat publik. Saya ingin katakan bahwa saya punya kebanggaan terhadap sosok ini. Karena dia adalah seorang pribumi, mohon maaf saya ingin katakan, kami sama-sama beragama Islam, Muslim, orang yang punya kemampuan ekonomi, ya, mengelola aset yang sangat luar biasa, dan keberpihakan terhadap Republik ini dan khususnya Kalimantan Selatan yang luar biasa. Itu jarang seperti Haji Isam. Nih, sekarang ini beliau sedang membangun smelter nikel di Kalsel. Itu kalau nanti terbangun mungkin 1.500 tenaga kerja akan terserap. Padahal di Kalsel tuh nggak ada nikelnya. Nikelnya ngambil dari Sulawesi. Jadi nanti nikelnya dibawa dari Sulawesi ke Kalsel, di Kalsel cuma ngolah doang. Kenapa beliau melakukan itu? Kenapa nggak bangun aja di Sulawesi? Karena beliau ingin memuliakan Kalimantan Selatan, tempat dia lahir dan dibesarkan. Dia bangun pabrik biodiesel, pabrik biodiesel pertama di Republik ini. Selama ini kita punya CPO di mana-mana, pabrik CPO. Tapi kalau mau ngolah biodiesel, kita pergikan dulu ke luar negeri, lalu kita impor kembali untuk menjadi bahan baku misalnya Pertalite, Pertamax dan seterusnya. Sekarang beliau bangun, dan itu dibangun juga di Kalimantan Selatan. Dengan tujuan mengangkat derajat masyarakat Kalimantan Selatan. Betul. Tentunya Bang Rifki. Memuliakan Kalimantan Selatan. Jadi saya punya kesamaan dan kesenyawaan visi dengan Haji Isam. Kami berdua ini ingin melayani rakyat Kalsel,
yang disingkat MRK. Melayani rakyat Kalsel, Melayani masuk rakyat akal. Kalsel. Baik, Bang Rifki, mungkin tadi ada satu perjalanan yang Bang Rifki sampaikan bahwa setelah lulus dari pendidikan, kemudian tidak serta-merta langsung menjadi dosen, harus menjadi tenaga honorer hingga kemudian memutuskan untuk menjadi seorang politisi. Bang Rifki, adakah satu perasaan bahwa itu juga privilege yang Bang Rifki dapatkan dari keluarga, atau sebenarnya ada proses yang seperti apa sih Bang Rifki yang kemudian itu memotivasi Bang Rifki untuk mengenyam pendidikan yang saya kira juga itu jenjangnya cukup luar biasa bagi Bang Rifki, ataukah seperti apa Bang Rifki? Apa yang kemudian memotivasi seorang Bang Rifki hingga hari ini dalam dunia pendidikan? Iya, orang tua saya itu pegawai Departemen Agama ya. Tepatnya hakim agama. Ya belakangan pengadilan agama itu menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Tapi pada saat beliau hidup dulu, ayah saya sudah lama meninggal, 14 tahun yang lalu. Itu ya beliau status pegawai Departemen Agama. Sebutannya hakim, tapi bukan seperti hakim pengadilan umum itu. Semua serba terbatas, fasilitasnya terbatas. Ya mungkin menurut saya juga salary-nya beliau juga sangat terbatas. Ibu saya guru SD. Ya, dari awal diangkat sampai dengan pensiun tahun 2017 yang lalu tetap guru SD. 41 tahun hanya menjadi guru SD. Dari latar belakang keluarga seperti itu, ya saya tentu bukan berasal dari keluarga yang miskin-miskin amat, tidak. Tapi juga bukan keluarga kaya raya. Yang berada. Bukan juga orang yang mendapat privilege ya, baik di masyarakat, apalagi dari sisi ekonomi. Karena itu kedua orang tua saya cuma berpesan kepada saya dan adik saya, kami berdua bersaudara. Mereka tidak bisa mewariskan harta. Mereka cuma bisa berupaya semaksimal yang mereka mampu untuk menyekolahkan kami semaksimal mungkin gitu. Ya, saya bisa sekolah sampai S1 di Fakultas Hukum UII di Jogja. Saya ingat tahun 2001 sampai 2003 itu saya dikirimin almarhum ayah saya itu 400.000 rupiah per bulan nih. Untuk kos 100.000, jadi sisa 300.000. Untuk biaya hidup. Iya, implikasinya apa? Saya cuma bisa makan 2 kali sehari. Saya bisa agak sejahtera setelah saya jadi mahasiswa teladan tingkat fakultas misalnya. Saya dapat beasiswa. Kemudian saya suka riset, saya juga bisa dapat uang sambilan dari membantu para dosen riset gitu. Belakangan saya menjadi salah satu pembela umum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH, karena saya kan sarjana hukum ya. Saya bisalah di situ, walaupun perkara-perkara di LKBH itu rata-rata kan perkara-perkara prodeo, perkara-perkara gratis gitu. Saya sering bilang sama teman-teman saya ini, walaupun bukan lawyer ya, saya kan dosen kemudian jadi politisi, tapi saya itu jauh sebelum teman-teman jadi lawyer, saya merasakan jadi lawyer. Jadi orangnya. Kita tuh kadang disuruh oleh majelis hakim sidang jam 10, tiba-tiba sidangnya jam 2 gitu. Itu udah gagah-gagah nih, pakai jas, kadang pakai dasi gitu. Dan ya itulah hidup saya. Saya tidak pernah juga bermimpi akan jadi pejabat seperti sekarang atau jadi posisi yang apapun gitu. Dulu sih mikirnya dapat kerjaan aja udah syukur. Iya, ya itu aja. Nah, kenapa saya terobsesi sekolah, mencari beasiswa S2, S3 setelah saya menjadi dosen? Selain tuntutan profesi saya sebagai dosen, ya saya berpikir hanya jalan itu yang bisa kemudian mengangkat harkat martabat saya. Dan keluarga tentunya Bang Dan Rifki. keluarga tentunya. Bang Rifki, kalau misalkan Bapak dan Ibu mungkin masih bisa melihat kesuksesan Bang Rifki hari ini, apa yang ingin disampaikan? Mama saya masih hidup. Kemarin tanggal 4 September, persis kemarin, beliau ulang tahun ke-65. Okay. Ayah saya udah 14 tahun meninggal. Saya melihat binar kebahagiaan mama saya, luar biasa. Beliau itu, kalau saya live di TV nasional misalnya, adik saya bilang, karena adik saya tinggal satu rumah sama mama, beliau tuh kadang 1 jam sebelum saya live tuh sudah di depan TV gitu, ingin nonton anaknya. Dan setiap kali saya selesai live, beliaulah orang yang pertama kali memuji saya. Saya ini kelihatannya aja tegar begini, saya tuh suka dipuji, suka dimanja gitu ya. Dan mama saya mengerti betul itu. Beliau mengapresiasi saya gitu. Kadang beliau dapat kiriman potongan video
pada saat saya misalnya bicara di DPR, kan seringkali cukup banyak isu yang saya soroti, misalnya isu baik tentang Kalimantan Selatan, tentang nasional juga gitu. Mama saya tuh ngirim balik video itu. Bagi saya itu sanjungan yang luar biasa. Dan ya mungkin saya, walaupun sudah jadi pejabat negara sekarang, anggota DPR RI, saya akui saya juga tidak berlimpah juga dari sisi harta dan segala macam. Tapi mama saya kan bukan itu yang dia mau. Yang dia mau itu adalah anaknya memberikan kebanggaan bagi dia. Dan nih, saya karena cuma punya mama, tinggal punya mama sekarang. Seluruh keputusan yang paling berat apapun dalam hidup saya, termasuk dalam konteks politik, itu selalu saya mintakan keputusannya kepada mama saya. Jadi saya selalu bertanya kepada beliau, termasuk pada saat saya ditawari menjadi calon anggota DPR RI, saya tanya ke mama, Ma, saya ditawarin jadi calon anggota DPR RI, kira-kira gimana? Mama saya bilang, ya kamu maju, insya Allah terpilih. Saya mau cerita sedikit ya, feedback. Waktu saya jadi dosen dulu, masih jadi dosen, tahun 2015. Ya. Saya dilamar oleh salah satu calon gubernur Kalimantan Selatan menjadi calon wakil gubernur. Ya. Kebetulan waktu jadi dosen saya ya mungkin cukup dikenal karena saya punya publikasi yang cukup kuat. Saya punya kolom rutin di Surat Kabar, waktu itu kan Surat Kabar masih oke. Kemudian punya acara setiap minggu di televisi lokal gitu. Saya cukup dikenal. Saya dilamar menjadi calon wakil gubernur. Karena saya percaya putusan itu harus didiskusikan dengan mama. Saya minta calon gubernur ini ngobrol dengan mama saya selain ngomong dengan saya. Mama saya tidak mengizinkan. Pada waktu itu calon gubernur ini sempat bilang, oke, kan Pak Rifki akan berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Kita hitung saja. Dia pensiun misalnya umur berapa? Umur 70 tahun karena saya kemungkinan jadi profesor kan. Waktu itu usia saya 33 tahun. Berarti masih akan pensiun sekitar 37 tahun. Ya dihitung aja bulanannya berapa kali 37 tahun mau diganti sama orang ini. Tapi mama saya bukan itu. Dia pengen waktu itu saya menjadi dosen saja. Dan mungkin ada juga di dalam hatinya ketidakyakinan dalam proses itu. Ya kebetulan si calon itu juga kalah. Kebetulan ya. Ya, apakah korelatif dengan cerita saya atau tidak, tapi ya kebetulan tidak menang. Tapi begitu saya mau jadi calon anggota DPR ini, mama saya sangat mendukung. Padahal banyak orang di Kalsel meragukan. Karena apa? Karena satu backgroundnya saya bukan. Rata-rata di Kalsel itu mantan pejabat, saudagar. Saya bukan dari kedua-duanya. Yang kedua, partai politiknya. PDI Perjuangan tuh di Kalsel tuh agak sulit gitu karena karakteristik pemilihnya tuh Islam tradisional. Tuh. Jadi orang tuh ragunya minta ampun gitu atas dua hal itu. Nah, tapi mama saya yakin dan keyakinan mama itulah yang memotivasi saya dan alhamdulillah hingga hari ini. Baik, terima kasih Mama Bang Rifki telah melahirkan sosok yang luar biasa yang hari ini juga ternyata begitu kuat dan begitu konsisten dalam membawa aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan. Bang Rifki, mungkin ini juga salah satunya berkaitan dengan sosok Bang Rifki hari ini sebagai wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentunya dari fraksi PDI Perjuangan, dan kita akan masuk untuk mengupas sebenarnya apa sih gagasan politik dari seorang Bang Rifki. Kalau saya membaca ada satu disertasi Bang Rifki yang sangat menarik berkenaan dengan partai politik lokal. Apa sih Bang sebenarnya yang ingin Bang Rifki sampaikan tentang konsep partai politik lokal? Adakah, apakah konsep partai politik lokal hal ini masih belum terimplementasi dalam politik di Indonesia? Saya menulis disertasi itu tahun 2011 sampai 2013 ya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Disertasi itu dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa otonomi daerah itu belum diikuti oleh otonomi politik. Di mana belum adanya otonomi politik itu?
otonomi politik itu misalnya belum terimplementasi dalam konteks pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di mana ada keinginan kuat misalnya dari masyarakat lokal untuk mencalonkan sosok A, B gitu. Tapi kemudian sosok A, B ini tidak di-acceptance oleh partai politik di tingkat nasional. Sementara ketentuan di dalam undang-undang pilkada maupun undang-undang partai politik menyebutkan bahwa rekomendasi itu harus diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau penyebutan nama lain di tingkat nasional. Nah, kerap kali dalam konteks tertentu, ya tidak semua partai tentu, ada gap antara aspirasi di tingkat lokal dengan nanti rekomendasi atau persetujuan di tingkat nasional itu. Sehingga calon yang disodorkan oleh partai politik melalui DPP partai itu tercerabut dari kehendak masyarakat lokal. Nah, lalu ketercerabutan ini dilegitimasi melalui pilkada. Kalau 2-3 calon sama-sama dengan tipologi dan proses yang sama, lalu pilkada itu kemudian tidak mengimplementasikan apa yang kita sebut dengan otonomi politik di daerah. Ini pandangan saya pada saat saya akademisi murni, ya, dosen murni dulu gitu. Nah, lalu saya berpikir mungkin ada baiknya kita melakukan satu ikhtiar ya, untuk melahirkan partai politik di tingkat lokal khusus untuk mengurus pencalekan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan pilkada. Tentu dia tidak bisa mencalonkan calon presiden, calon anggota DPR RI, nggak bisa. Dia fokus di situ saja. Dan di setiap lokal, di setiap provinsi masing-masing. Karena juga ada temuan secara empirik yang membuktikan bahwa ada beberapa partai politik yang dari sisi peraihan suara nasional kecil, tapi di beberapa tempat di lokal-lokal tertentu cukup signifikan. Dulu kita ingat ada Partai Bulan Bintang. Ya. Partai Bulan Bintang itu di Bangka Belitung, di Nusa Tenggara Barat, pada beberapa pemilu suaranya gede, tapi di sini ya segitu-gitu aja, belakangan bahkan tidak masuk parliamentary threshold. Gitu. Nah, gagasan partai politik lokal ini kan sebetulnya bukan barang baru juga di Indonesia kalau kita bicara Aceh gitu. Nah, belakangan tentu gagasan ini kan tidak mudah ya. Terlebih saya kan di Komisi 2 ini membidangi tentang politik pemerintahan. Karena memang ada risiko sebetulnya. Kalau kita terus gaungkan partai politik lokal ini bisa jadi ini juga menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan kepentingan lokal yang semakin berjarak dengan kepentingan nasional. Pada titik tertentu bisa jadi mengkonsolidasikan ideologi-ideologi tertentu yang bisa saja berseberangan dengan Pancasila dan NKRI gitu. Nah, pada titik itu saya sekarang menginsafi bahwa disertasi saya itu nampaknya cukup menjadi diskursus ilmiah saja. Tidak usah menjadi bagian dari kehendak politik hukum kita di nasional. Karenanya saya selama menjadi anggota DPR saya nggak pernah utak-atik tuh urusan terkait itu. dengan partai politik lokal ya, Bang Rifki. Ya. Tapi ketika Agni tanya, ya saya harus berikan jawaban sebagai seorang akademisi, sebagai seorang doktor yang pernah mempertahankan disertasi itu. Karena memang mungkin yang lebih dilihat mungkin ya saat itu Bang Rifki, kita ada agak sedikit flashback. Memang ada satu entitas budaya yang mungkin juga itu terlihat dari kacamata seorang Bang Rifki tidak terakomodir dengan baik dalam sistem politik. Artinya kan ada entitas budaya lokal A, B, C, dan apakah itu sekarang cukup terakomodir dalam satu partai politik kalau Bang Rifki melihat? Sekarang gini, saya ini kan politisi sekarang, praktisi politik. Tidak ada satupun partai yang ingin kalah. Karena itu, misalnya kalau kita mau bicara pilkada saja 2024, sebetulnya partai-partai sejak sekarang itu sudah mulai memetakan dengan berbagai macam metodenya termasuk survei ya, untuk melihat bagaimana proses kandidasi yang akan berlangsung 2024. Siapa saja kandidat-kandidat yang potensial dan seterusnya gitu. Dan menurut pandangan saya, karena ini pemilihan langsung, ya, maka tidak perlu terlalu khawatir juga gitu. Partai-partai itu akan mengamputasi calon-calon yang potensial gitu. Ada di 1-2 daerah memang yang harus kita akui ada proses pengamputasian calon-calon yang potensial ya, dengan dalam tanda kutip aksi borong partai ya, untuk mengkondisikan calon yang lain yang sebetulnya dari sisi elektabilitas tidak terlalu tinggi gitu. Dan karena dengan memborong partai maka calon yang potensial itu tidak bisa mencalonkan diri. Tapi saya ingin katakan sekarang partai-partai itu kan
tidak mudah dikonsolidasikan. Itu mereka juga pengen menang kan, dan banyak juga saya kira sukses story ya senior kita yang dari sisi finansial sebetulnya tidak terlalu luar biasa, tapi dari sisi kinerja, ketokohannya bagus, akhirnya juga disupport dan didukung oleh partai-partai politik dan bisa menjadi pejabat-pejabat politik di tingkat lokal, sebutlah gubernur, bupati, wali kota. Jadi saya kira pandangan akademisi saya itu dulu yang mungkin masih berada pada ruang hampa gitu. Saya koreksi. Jadi kalau Imam Syafi'i itu punya qaulul qadim dan qaulul jadid, saya itu anggaplah qaulul qadim saya. Artinya sekarang saya juga, punya qaulul qadim itu kan artinya pernyataan lama ya. Saya punya qaulul jadid, ini pernyataan baru. Betul, artinya juga kalau penelitian juga mempertimbangkan kondisi terkini ya Bang Rifki ya. Baik, Bang Rifki, tapi memang ada satu hal yang masih relevan tadi yang Bang Rifki sampaikan, bahwa ada terkadang satu calon potensial tentu kadang prosesnya terhalang karena rekomendasi pusat. Apakah itu masih menjadi persoalan ya hari ini Bang Rifki? Ya, bagi sebagian orang ya, karena itu menurut saya tugas seorang politisi itu kan, dan calon pemimpin, karena ini adalah masuk di wilayah politik, apapun latar belakangnya harus dapat rekomendasi partai. Ya harus berkomunikasi dong, Yes. bersilaturahmi. Dan menurut saya dengan silaturahmi, komunikasi itu Anda sudah bisa mendelivery gagasan Anda kepada kawan-kawan di tingkat nasional ini, gitu, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan pencalonan atau rekomendasi pencalonan itu. Nah, kalau kemudian kawan-kawan hanya mengandalkan silaturahmi di tingkat lokal, sementara yang diberi kewenangan adalah partai politik tingkat nasional, itu nanti kerap bisa kecewa itu. Artinya juga harus berimbang ya antara dua hal itu ya Bang Rifki. Bang Rifki, tapi ada satu hal yang menarik. Di belakang sudah ada beberapa bendera merah. Ada satu hal yang terbesit tadi kalau Bang Rifki sampaikan, kenapa memilih PDI Perjuangan? Selain tadi ada latar belakang karena ada pertemuan, ada orang yang mengkonekkan pertemuan ini. Tapi apa yang membuat Bang Rifki Karsayuda memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik dan kendaraan perjuangan, Bang Rifki? Loh, saya ini cuma dosen, lu bayangin, mantan aktivis, ya kan? Dalam tanda kutip saya dilamar oleh partai pemenang pemilu, partai pemerintah, the ruling party, ya. Karena PDI Perjuangan kan memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Itu saya dilamar, ibarat gadis nih, GR lah saya. Ya dong, dilamar sama partai hebat gitu. Nah, dalam suasana kegeeran, ya kan? Ya tentu saya tadi berkomunikasi dengan beberapa pihak termasuk mama saya gitu, untuk mempertimbangkan ini. Itu satu. Yang kedua, saya berpikir ya, kalau saya bisa masuk ke PDI Perjuangan, saya itu mungkin bisa menjadi satu warna baru di PDI Perjuangan. Saya tidak ingin katakan saya satu-satunya, tidak, tapi orang yang berasal dari aktivis Islam, mahasiswa Islam ini kan aktivis HMI, kemudian anak pesantren, itu kan nggak banyak di PDI Perjuangan. Padahal rakyat yang diwakili dari kelompok-kelompok seperti saya kan juga cukup banyak. Karena itu saya meyakini partai memerlukan etalase juga seperti saya. Dan itu penting karena aspirasi itu kan harus tersalurkan ke tempat yang tepat. Saya bersaksi di PDI Perjuangan tuh nggak pernah rasis, nggak pernah ngomongin lu Islam, gua Kristen, gua Hindu, gua Buddha, enggak. Lu aktivis HMI, gua PMII, gua GMNI, gua GMKI, enggak. Itu pandangan orang luar mungkin iya, tapi di dalam nggak begitu gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah cara saya untuk memberi warna dalam tanda kutip. Mungkin saya tidak bisa dominan, iya. Tapi setidak-tidaknya saya bisa menyampaikan aspirasi kelompok yang saya wakili. Gitu. Nah, yang ketiga alasannya, ini partai pemenang pemilu, partai pemerintah. Nih, kalau saya ini bukan anggota fraksi PDI Perjuangan, saya tuh nggak mungkin bawa Presiden Jokowi 5 kali selama datang saya ke Kalimantan Selatan. Coba. Hari Pers Nasional, saya bikin surat. Presiden datang. Presiden,
datang, tapi kalau bisa sebelum itu kita resmiin program-program infrastruktur strategis. Datang sehari sebelumnya. Saya diajak beliau meresmikan tempat pembuangan akhir sampah, macam-macam. Banjir di Kalsel, putus jalanan. Dari 13 kabupaten kota, 11 terendam, hancur parah. Saya bikin surat ke Presiden, saya hubungi Mensesnek. 2 hari setelah itu beliau datang. Beliau kasih exercisement anggaran 1 triliun. Jembatan beres, jalan rusak beres, segala macam diurus sama Presiden. Macam-macam. Bahkan terakhir saya cuma bawa Presiden itu ngeresmiin jembatan cuma 50 meter kali lebar sungainya gitu. Dan itu juga salah satunya berkat kendaraan yang Bang Rifki sama-sama di satu partai yang sama, ya, dan PDI Perjuangan. Saya kalau boleh sombong, saya bilang, nggak ada tuh yang lain yang didatangin Presiden selain saya. Jadi, ya itu benefit. Dan masyarakat Kalsel juga sekarang yang memahami itu, gitu, memahami itu. Yang dulunya nggak dukung saya juga udah mulai ngerti ya. Kalau mungkin bukan di partai pemerintah, agak sulit Rifki melakukan akselerasi. Oh sekarang kalau kamu ke Banjarmasin nanti mainlah. Nih, Banjarmasin itu janji Bang Rifki, saya ke Banjarmasin. Iya. Banjarmasin itu sekarang udah punya bus kayak Transjakarta. Punya kita. Dan itu program dari pusat. Semuanya dari pusat, subsidi APBN. Sampai sekarang masih gratis, tahun gratis. Coba bayangkan, per 10 menit dia lewat halte. Banjarmasin, naik peradaban kita sekarang. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang ideal. Partai politik itu nggak ada yang ideal. Tapi kita harus memaksimalkan peran gitu. Dan harus ada keyakinan ideologis juga kan dalam berjuang itu. Nah, saya merasa di PDI Perjuangan tadi kita tuh diberi ruang lah untuk bekerja dengan sistem merit ya. Bekerja dengan baik, profesional gitu untuk mengembangkan setidaknya daerah pemilihan kita. Gitu. Dan saya bersyukur. Terima kasih Bu Mega. Udah kasih kesempatan saya. Kayaknya ini nanti kalau partai yang lain lihat, oh telepon Pak Jokowi juga datang karena saya bukan PDI Perjuangan. Baik Bang Rifki, sebelum pertanyaan terakhir dan kita main game. Dalam gagasan politik hari ini, mungkin banyak orang yang juga melihat atau ya banyak sekali masukan-masukan yang mungkin juga diberikan oleh pemerintahan dan sistem politik. Tapi apa yang lahir dari sudut pandang Bang Rifki Karsayuda berapa tahun sih Bang berkecimpung di politik? Baru 3 tahun. Ya kalau ditambah kampanye setahun yang 4 tahun lah. Tapi kan perjalanan panjang dalam memotret landscape partai politik, sistem politik di Indonesia cukup lama, Bang Rifki. Tapi hingga hari ini dan sebagai pelaku, saya katakan Bang Rifki sebagai pelaku, apa yang ingin dirubah dalam sistem politik di Indonesia, Bang Rifki? Ya, kita tentu ingin memperkokoh demokrasi konstitusional kita. Ya. Salah satu pilar penting dari demokrasi konstitusional itu adalah partai politik. Yes. Karena tanpa partai politik, demokrasi konstitusionalnya tidak akan berjalan. Calon presiden, wakil presiden hanya boleh dicalonkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Menjadi anggota DPR, DPRD, semua dari partai politik. Gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus menyadari bahwa partai politik itu adalah organisasi based on kader. Karena itu saya menghimbau orang-orang kayak Agni, orang-orang pintar, anak-anak muda, multi talented, itu jangan jadi penonton. Masuklah ke partai politik dalam rangka kita membangun demokrasi konstitusional, membangun peradaban politik Indonesia yang lebih baik. Apakah partai politik menjadi satu-satunya jalan untuk membangun Indonesia? Jawabannya tidak. Tetapi kalau Anda bergabung di partai politik, bisa dalam tanda kutip meraih kekuasaan melalui jalur partai politik. Apapun kekuasaan itu, saya ingin pastikan mimpi-mimpi Anda jauh lebih mudah diwujudkan. Saya ini nih, anak pegawai Depak, anak yatim, ibu saya guru SD. Tapi saya jadi anggota DPR RI. Betul. Tuh. Saya sekarang bisa memfasilitasi jutaan orang di Kalimantan Selatan naik bus, yang tadi saya bilang, setara dengan bus Transjakarta. Padahal di Kalimantan. Loh kalau saya bukan masuk partai politik jadi anggota DPR itu nggak bisa nih. Kalau di Kalsel itu ada kawasan yang sangat terkenal, kawasan religi, namanya kawasan Sekumpul. Makam Kiai Haji Zaini Abdul Ghani, guru Sekumpul. Itu kalau haul 4,5 jutaan orang berkumpul di situ.
Saya ngomong sama Presiden, Pak Presiden, kalau Semarang kota tuanya Bapak benahi menjadi pusat destinasi heritage nasional, pusat destinasi pariwisata heritage nasional, maka saya pikir Sekumpul juga layak dong Pak untuk jadi pusat destinasi pariwisata religius nasional. Dibenahi ya Presiden, kita dapat anggaran 300 miliar. Kalau Rifki yang anak yatim ini mana mungkin dapat duit segede gitu. Ya, di kampungku banjir, ya. Sungai di kampungku di Barabai, kampungku namanya Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sungai ini itu debit airnya maksimal 60 metrik kubik per detik. Banjir nih, airnya 550 metrik kubik per detik, habis kotaku. Saya ngomong sama Menteri PUPR, dibenahin sekarang sungainya diperdalam, dibikin sungai yang baru, kanal baru, dibikin bendungan segede 65 hektar. Untuk kalau nanti air segede itu bisa tidak lagi membanjiri Barabai. Nilainya tahu nggak? Hampir 400 miliar rupiah. Dari mana Rifki anak yatim dan anak guru SD ini bisa seperti itu? Jadi it is politik. Jadi menurut saya kita punya tugas bersama untuk membenahi sisi-sisi negatif, ya sisi-sisi minor dari politik termasuk partai politik. Cara membenahinya, mari kita terlibat di dalam demokrasi konstitusional dan politik ini. Saya tunggu Agni dalam episode-episode berikutnya di partai politik. Iya, tapi saya memang sepakat Bang Rifki bahwa ada satu pepatah yang mengatakan jihad paling besar itu adalah jihad di politik. Karena di politik kita tidak hanya memperjuangkan kepentingan satu orang, tapi impact yang akan kita dapatkan juga, impact yang akan kita berikan, itu juga akan lebih panjang. Betul. Bang Rifki tadi agak sedikit menarik yang Bang Rifki sampaikan mengenai bahwa partai politik adalah kaderisasi salah satunya. Bang Rifki lebih sepakat kalau misalkan calon presiden itu harus kader partai atau bukan dari kader partai. Kemudian partai yang kemudian meminang orang lain untuk dicalonkan sebagai presiden, misalkan Bang Rifki? Ya, kalau ada kader partai, tentu kita ingin kader partai. Oke. Kalau tidak ada berarti sah mengambil orang lain? Iya, berarti partai politiknya harus melakukan pembenahan dalam konteks kaderisasi. Gagal dalam kaderisasi? Membenahi. Karena pilpres, pilkada itu momentum. Bisa jadi kan proses kaderisasinya kan harus dibenahi dulu nih. Belum ada kader yang mumpuni. Karena kan alat ukurnya elektabilitas, popularitas gitu. Tetapi bagi partai politik yang firm sebagai partai kader, kita tidak pernah ragu akan mencalonkan kader sendiri. Karena kita meyakini kita punya banyak stok untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di seluruh level. Itulah sukses tidaknya partai politik. Institusionalisasi atau pelembagaan partai politik salah satunya diukur dari seberapa keren kaderisasi. Baik, Bang Rifki, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Kemarin agak sedikit ramai di media, di pemberitaan media bahwa Bang Rifki mau mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dan menunggu restu Haji Hisham. Bang Rifki, benar nggak sih mau jadi Gubernur Kalimantan Selatan? Benar. Benar. Insya Allah mohon doa, mohon dukungan. Apa yang ingin dibawa seorang Bang Rifki? Gagasan apa sebenarnya ingin Bang Rifki bawa untuk masyarakat Kalimantan Selatan? Ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara Nusantara itu membuat posisi Kalimantan Selatan adalah provinsi yang persis bersebelahan dengan IKN. Karena itu 2024-2029 masa jabatan gubernur yang akan datang itu akan menjadi pertaruhan bagi Kalimantan Selatan. Saya sering menyebutnya, apakah kita ingin menjadi provinsi yang mengambil benefit dan posisi strategis dengan adanya IKN, atau justru kita terbelakang dengan adanya IKN. Karena tumpuan pembangunan kan pasti di IKN. Bagi saya ingin pulang kampung dengan segala pengalaman saya di DPR RI ini, interaksi saya dengan politisi nasional, pejabat di tingkat nasional, teman-teman politisi yang lain di sini, adalah ingin memastikan Kalimantan Selatan itu akseleratif pembangunannya dan menjadi penopang utama IKN. Saya bermimpi kawasan strategis nasional itu tidak perlu di IKN, cukup di tempat kami. Saya akan berikan insentif, lahan yang gratis, listrik yang memadai karena kami punya PLTU dan batu bara yang luar biasa, air yang cukup, dan yang tidak kalah penting, saya juga punya sumber misalnya gas alam dan seterusnya. Karena itu saya bilang nanti Cilegon, Cikampek itu bakal pindah ke tempat saya. Syaratnya cuma satu, saya gubernur. Ini belum apa-apa sudah kampanye. Tapi artinya
Tapi artinya ini menjadi satu niatan serius dan juga ikhtiar dalam proses ke sana ya. Sangat serius. Ya. Semoga masyarakat Kalimantan Selatan menonton kali ini dan saya udah ngomong, saya sudah bilang saya itu cinta sama masyarakat Kalsel. Ya. Ini ibaratkan kalau tadi Bang Rifki bilang nembak duluan. Ya saya nembak perempuan, ya. Saya nembak cewek. Saya bilang, saya tuh cinta sama kamu. Saya mau jadi pemimpin kamu. Masalah dia terima atau tidaknya, itu urusan belakang. Biar Tuhan yang menggerakkan hatinya. Sekarang tugasnya berikhtiar dan berdoa. Baik. Baik Bang Rifki. Saya akan minta pesan untuk anak muda, tapi nanti setelah kita main game. Saya akan masuk di sesi game, mungkin ada sekitar 9 pertanyaan. Ada 2 opsi, Bang Rifki harus menjawab cepat, tidak boleh lebih dari 1 detik jawabannya. Bang Rifki, pertanyaan yang pertama, saya musik dong, deng. Bang Rifki, hobi atau passion? Hobi. Olahraga atau baca buku? Baca buku. Advokat atau politisi? Politisi. Akademisi atau politisi? Politisi. Kalimantan atau Jakarta? Kalimantan. Bertahan tapi tidak mendapatkan rekomendasi atau berpindah tapi dapat rekomendasi? Bertahan dan mendapat rekomendasi. Opsinya cuma 2, bertahan tidak mendapat rekomendasi atau berpindah tapi dapat rekomendasi. Saya berjuang bertahan dan dapat rekomendasi. 2 kali pertanyaan. Bang Rifki, gubernur atau DPR RI? Gubernur Kalimantan Selatan 2024-2029. Pertanyaan terakhir, Puan atau Ganjar Pranowo? Puan Maharani, Ketua DPR RI saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Bang Rifki, terima kasih telah memenuhi undangan. Oh, kita yang main di kantor Bang Rifki kali ini. Terima kasih, kurang lebih tidak ada 1 jam. Tapi kita juga ingin meminta pesan-pesan Bang Rifki untuk kami, anak-anak muda yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini. Bang Rifki adalah tokoh dan Bang Rifki dan golongan Bang Rifki adalah orang-orang yang juga mencetak sejarah di kalangan Bang Rifki dan di momentum dan di masa Bang Rifki. Tapi kami anak muda yang nantinya akan mewarisi dan juga akan mencetak sejarah kami sebagai anak muda untuk Indonesia ke depannya. Ada pesan Bang Rifki? Dinamika kehidupan berbangsa bernegara kita bukan semakin mudah, semakin sulit. Dan karena itu generasi penerus kita harus semakin solid dan mapan dalam rangka menyosong masa depan yang lebih baik. Saya percaya dan kita harus percaya bahwa masa depan itu ditentukan oleh seberapa kuat ikhtiar dan doa kita, dan jangan pernah mengutuk siapapun diri kita hari ini dan masa lalu kita, termasuk keluarga kita. Kita harus yakin bahwa optimisme itu akan dimudahkan jalannya oleh Tuhan, termasuk optimisme kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan anak muda harus optimis menyongsong Indonesia emas. Iya. Anak muda harus optimis, nggak boleh baper hanya karena miskin dan anak yatim kayak saya dan segala macam. Saya udah buktiin nih, Tuhan nggak tidur. Kita bisa kok di sini. Kitanya yang tidur. Ruangannya sama kok sama yang kaya raya, sama ruangannya begini-begini aja. Baik, Bang Rifki Karsayuda, terima kasih, telah hadir di Gagasan Politik Parwa Institute. Tentu kita juga mengharapkan politisi-politisi di Indonesia, politisi-politisi muda juga memberikan warna baru, gagasan baru dalam perbaikan Indonesia. Apapun dinamikanya, apapun kondisinya, hari ini Indonesia mungkin juga sedang riweh, sedang gemuruhnya luar biasa, Bang Rifki, isu-isu kenaikan BBM dan lain sebagainya dengan semangat pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi, tentu ini menjadi satu keresahan kita bersama, tapi melalui ruang-ruang optimisme kita harus yakin bahwa Indonesia akan jauh lebih baik. Inilah Gagasan Politik Parwa Institute. Sampai berjumpa di lain sesi bersama saya Agnia Adini. Sampai jumpa, Bang Rifki. Terima kasih banyak. Terima kasih Parwa, keren Parwa.